Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi. eh, Kita selanjutnya akan bahas tentang praktikum basis data, praktikum pertemuan yang kedua. Jadi pertama kita jangan lupa nyalain dulu nih XAMPP-nya, SAM-nya, control panel-nya kita nyalain dulu. Nah ini kita udah nyalain Apache sama MySQL-nya. Nah terus kemudian setelah sudah dinyalakan, kita selanjutnya buka browsernya, kemudian akses localhost PHP MyAdmin-nya. Nah, di sini sudah ada. Ini kemarin ya, melanjutkan yang kemarin kita udah membuat sebuah database. Database-nya itu namanya Praktikum. Kemudian kita sudah juga membuat tabel menggunakan tabel mahasiswa. Nah, di sini kita boleh menambahkan lagi sebuah tabel. Kita klik new, terus kemudian kita tambahkan sebuah tabel lagi, misalkan tabel dosen. Nah, tabel dosen. Nah, di sini ada 4 buah kolom. Jadi dia sebenarnya kolomnya bisa ditambah lebih dari ini, tapi ini mengikuti eh, kolom yang sudah dibuat sebelumnya. Jadi ketika membuat tabel mahasiswa, kolomnya itu ada 4 ya, otomatis ngikutin tabel yang dibuat sebelumnya. Di sini kita isi dulu misalkan dosen itu punya entitas NIDN misalkan, nomor induk dosen gitu ya. Terus kemudian dia punya nama, ada kolom alamat dan juga ada nomor telepon misalkan. Nah, di sini ada tipe data. Nah, tipe data ini untuk menentukan uh, isi dari kolom tersebut. Misalkan NIDN ini mau diisi nilainya angka semua, kita pakai integer. Kemudian nama itu misalkan ada angka, ada juga ada huruf atau campuran gitu ya. Nah, itu bisa pakai varchar. Alamat juga bisa pakai varchar. Terus kemudian nomor telepon itu integer. Nah, misalkan kalau ada apa namanya, tanggal lahir itu nanti bisa pakai tipe data date, ataupun yang semuanya tulisan bisa pakai teks dan seterusnya. Nah, terus kemudian panjangnya ya, ini panjang karakter yang bisa diisi di kolom tersebut kita input. Misalkan untuk NIDN 20, nama itu 50, alamat 50, misalkan nomor telepon 20. Nah, terus kemudian ini ada constraint gitu ya, ada settingan. Jadi nanti kolom ini apakah boleh null atau tidak. Artinya ketika diinput itu boleh dikosongkan atau tidak. Atau kalau misalkan semuanya harus diinput berarti ya tidak perlu diganti dengan null gitu ya. Jadi dia harus diinput semua ketika menginput datanya. Terus kemudian yang perlu diisi lagi adalah ini. Nah, ini indeksnya ini menentukan relasi datanya, relasi antar tabelnya nanti. Nah, karena ini kita menggunakan metode relasional, jadi kita harus menentukan uh, key-nya, primary key-nya. Nanti jenis key-nya itu ada bermacam-macam. Nah, nanti akan dijelaskan di teorinya. Nah, di sini pertama kita uh, set dulu primary key-nya, yaitu NIDN. Jadi nanti yang dia ketika berhubungan dengan tabel yang lain, maka si NIDN ini yang akan menjadi acuan. Kemudian simpan. Nah, di sini sudah ada dua tabel ya yang sudah kita buat, ada tabel dosen dan juga tabel mahasiswa. Nah, ini dimasuk dua tabel ini bisa dimasukkan dalam kategori tabel uh, master. Tabel master itu adalah tabel utama gitu yang menampung data-data secara detail. Misalkan data mahasiswa secara detail, data dosen secara detail, data mata kuliah misalkan secara detail. Nah, itu namanya tabel master. Nanti tabel master ini berhubungan dan akan membentuk sebuah tabel transaksi. Tabel transaksi itu adalah tabel yang isinya data-datanya perwakilan gitu ya, atau hubungan antara dua tabel, kemudian dia uh, mengisi data-data yang digunakan untuk transaksional misalkan. Nah, nanti ada lagi jenis tabelnya, tabel laporan gitu ya, atau tabel rekapitulasi. Jadi nanti dia akan datanya itu lebih spesifik lagi, atau datanya itu lebih uh, unik lagi. Jadi kita bikin model tabelnya ini bertingkat supaya dalam pencarian data atau pengolahan datanya itu efektif dan juga efisien.
Baik, selanjutnya kita mau menginput datanya ya. Kita mau memasukkan data ke dalam tabelnya ini. Sini ada tabel dosen, ada tabel mahasiswa. Nah, kita coba menginput datanya. Cara menginput datanya, kita klik aja di tabel yang mau kita input. Misalkan kita di sini mau input ini ya, data mahasiswa. Nah, di sini contohnya nih udah ada satu data nih yang sebelumnya udah saya input. Nah, eh, kita ketika mau input, kita klik tambahkan di sini. Nah, nanti di sini akan muncul seluruh kolom ya, seluruh kolom yang ada di tabel mahasiswa tersebut. Misalkan ini NIM. Nah, ini kita mau ngasih fungsi khusus atau enggak gitu. Kalau misalkan tidak ada fungsi khususnya, kita langsung aja isi isinya. Misalkan NIM-nya 2018 0002 gitu ya. Terus kemudian namanya Diana, terus alamatnya misalkan Jalan Raya Mekar gitu ya misalkan ya. Terus nomor teleponnya misalkan. Nah, ini. Nah, terus kalau misalkan mau nambahin lagi kolom di bawahnya itu bisa juga di input gitu ya. Jadi biar sekalian datanya banyak. Nah, kalau misalkan kita mau ngisi satu aja ini satu data terus selanjutnya kita klik kirim. Nah, nanti di sini sudah terlihat nih satu baru sudah ditambahkan terus juga muncul query-nya. Nah, ini kalau misalkan kita mau menginput menggunakan query, nanti query yang bisa digunakan adalah ini, insert into nama tabel praktikum, kemudian eh, nama nama database-nya, terus kemudian nama tabelnya, terus kolomnya, kolom yang mau diinput apa aja, kemudian nilainya. Nilainya ini ya. Yang tadi diinput. Nah, ini query-nya yang bisa dipakai. Jadi bisa langsung kelihatan. Kita menginputnya klik apa namanya drag and drop gitu ya misalkan. Nah, sedangkan untuk query-nya ini insert into nama tabel, kemudian nama kolom, nama database, kemudian nama tabel, terus kemudian kolomnya dan juga nilainya. Udah bisa langsung muncul. Nah, terus kemudian kita lihat hasilnya. Nah, di sini sudah ada ya, sudah ada tadi ini data yang kedua, Diana, Jalan Raya Mekar, dan seterusnya. Nah, itu cara untuk menginput tabelnya, supaya nanti datanya terisi. Nah, selanjutnya bisa juga diinput, ini contohnya data yang lainnya. Nah, di sini kan ketika kita mengklik tabel dosen, itu akan muncul query di sini, select bintang from dosen. Nah, ini adalah query yang digunakan untuk melihat gitu ya, untuk melihat data yang ada di dalam tabel dosen gitu misalkan. Jadi dengan menggunakan select bintang from dosen itu adalah query yang bisa digunakan untuk melihat apa yang ada di dalam data dosen. Kalau di sini masih kosong, kita coba tambahkan lagi aja datanya. Terus kemudian kita input, ini NIDN-nya misalkan uh, ini ya contohnya misalkan ya. Terus namanya misalkan alamatnya nomor teleponnya misalkan. Oke, terus kemudian kita simpan. Nah, sama ini juga query-nya dan ini datanya sudah terinput. Nah, kemudian kita bisa lihat datanya sudah masuk gitu ya. Nah, ini selanjutnya bisa kalian coba gitu input datanya jadi banyak dan juga coba tambahin satu kolom lagi, satu tabel lagi, misalkan tabel mata kuliah gitu ya. Nanti kita akan memanipulasi data yang ada di dalam tabel-tabel ini dengan membentuk sebuah IRD, Entity Relationship Diagram, atau membuat sebuah IR model. Jadi yang saling berelasi, kemudian kita bikin bagaimana cara untuk menampilkan datanya tersebut melalui query. Karena nanti dari relasinya tersebut, kita juga bisa menentukan pengambilan datanya itu modelnya seperti apa, data yang mau ditampilkan itu seperti apa. Baik, selanjutnya
kita kerjakan tugas ya. Jadi setelah materi yang sudah diberikan tadi, selanjutnya kita kerjakan tugasnya untuk pertemuan sekarang. Itu pertama adalah tuliskan query untuk membuat sebuah database. Itu kalian tulis itu ya, query-nya apa untuk membuat sebuah database. Kemudian nomor 2, tuliskan juga query untuk membuat tabelnya. Jadi setelah database, kemudian tabelnya. Itu bagaimana query-nya untuk membuat sebuah tabel. Kemudian nomor 3, tuliskan juga query untuk mengubah nama tabel. Jadi coba kita melakukan alter gitu ya tabelnya, kita coba tabel yang sudah dibuat kita ubah namanya. Nah, itu query-nya seperti apa. Kemudian juga nomor 4, tuliskan query untuk menginput data. Nah, menginput data ke dalam tabel itu query-nya apa. Nah, itu coba dibuat. Kemudian nomor 5, tuliskan query untuk menampilkan isi data dari suatu tabel. Tadi udah sedikit ya diajarkan. Jadi bagaimana menampilkan suatu isi data dari suatu tabel. Nah, di sini kalian tulis semua query-nya. Kemudian kalian kumpulkan di Classroom course database praktikum. Terus kemudian ya kalian kirim. Nah, di sini tentu pasti beda-beda dong isinya. Nggak mungkin nama tabelnya sama, nama database-nya sama. Pasti ada beda-beda. Nah, terus kemudian nomor 6, lengkapi tabel yang ada. Jadi tadi ada dosen, mahasiswa, kemudian lengkapi dengan tabel mata kuliah. Dan juga input datanya minimal 5 data. Oke, sampai di sini dulu materinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.